Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 27. Qauluhu wa yu'fa anin najasati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa 'anil najasati allati la yaraha al-basarul mu'tadilu wa 'anil qalili minad dam wal qayhi in kana min ghairi kalbin wa khinzirin. Wa yu'fa lan den sepura apa 'anil najasati najis allati la yaraha kang ora bisa ningali ing najasah. Allati la yaraha kang ora bisa ningali ing najasah apa al-basaru meripat, al-mu'tadilu kang sedengan apa al-basar, kang sedengan apa al-basar, wa anil qalili lan saking barang kang kidik, wa anil qalili lan saking barang kang kidik, minad dami saking getih, wal qayhi lan nanah. Wal qayhi lan nana ingkana lamun ono apa qalil minad dam wal qayhi iku min ghairi kalbin saking liyani asu, iku min ghairi kalbin saking liyani asu, wa khinzirin lan celeng, wa khinzirin lan celeng, wa anil kasiri lan saking barang kang akeh, lan saking barang kang akeh, aidon halimani ingkana lamun ono apa kasir iku minasyasi saking awak-awakan, iku minasyasi saking awak-awakan, ayo nafsihi ya awake sahsu, nafsi ya awake sasu, wa kharaja lan kejaba apa kasir, lan kejaba apa kasir, bi ghairi fi'lihi kelawan tanpa penggaweani sahsu, kelawan tanpa penggaweani sahsu. Wala yatanajjasu lan ora dadi najis apa at-tahiru barang kang suci, apa at-tahiru barang kang suci, an-nasifu kang garing apa tahir, idza asabatu ari kalani ngenani ing tahir apa najasatun najis, nasifatun kang garing apa najasah, kang garing apa najasah. Wala yathuru lan ora bisa suci apa syai'un suwiji-wiji, wala yathuru lan ora bisa suci apa syai'un suwiji-wiji, min najsin saking kahanane najis, min najsil aini saking kahanane najis, illa juludal maitati angin kulite batang, illa juludal maitati angin kulite batang, idzan dubikhat ari kalani den sama apa juludul maitah, ari kalani den sama apa juludul maitah, wal khamra lan arak, idzan qalabat ari kalani malik apa khamr khalan ing cuka, binafsiha kelawan awak dhewe khamr. Wala yadurru lan orang bahayani apa fawranuha umupe khamr, wala umupe khamr, wala naqluha lan ora mindai khamr, lan ora mindai khamr, lan ora min minasyamsi saking srengenge, ila dhilli maring yub-yub, ila dhilli maring yub-yub. Walal aksulan orang bahaya opo suwali opo suwali dhili ilminat ila syamsi, fa in tuliha mukola munten buang fi'a indal khamur opo syai'un
suci-wici fa in tulihamu kalamun ten buang via ing dalem khamar apa syai'un suci-wici qabla takhalluliha ing dalem sadurunge dadi cukae khamar ing dalem sadurunge dadi cukae khamar walau tahiron senajan anane syai' iku suci senajan anane syai' iku suci. Wa baqiya lan tetep apa syai' fiha ing dalem khamar hatta takhallalat sehingga dadi cuka apa khamar hatta takhallalat sehingga dadi cuka apa khamar lam tathur muka ora bisa suci apa khamar muka ora bisa suci apa khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutawassitatu baqiyatun najasa wa yadhuru mahalluha bijarayanil ma alaihi marratan wahidah illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihatun. Najis mutawassito adalah najis selain najis mukhaffafah dan selain najis mughalladhah. Selain najis kencingnya anak bayi laki-laki, selain najisnya anjing, celeng dan hayawan yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Isinya seperti kotoran sapi, kotoran ayam, kepunyaan manusia, semua itu termasuk najis mughalladhah. Atau masalah darah itu sama, najis apa? Najis keliru ya. Najis mutawassithah. Wa yadhurun najis mutawassithah bisa suci. Jadi tempatnya najis mutawassithah bisa suci dengan cara mengalirkan air pada tempat tersebut sebanyak 1 kali. Illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihah. Apabila keadaannya najis sudah tidak ada, seperti rasanya najis tidak ada nih, keadaannya najis tidak ada, rasanya tidak ada, warna tidak ada, bau tidak ada. Baru nanti setelah tidak ada berarti air supaya tempatnya itu supaya disiram 1 kali. Fa in kana laha syai'un min hadhil awsaf fala yathuru mahalluha hatta yazula dzalikal wasfu. Apabila tempat tersebut masih ada sifat-sifatnya najis, maka tempat tadi tidak bisa suci sehingga sehingga sifatnya najis hilang. Seperti sudah tidak ada bau, teleknya sudah tidak ada, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, rasa tidak ada. Itu gimana? Berarti nanti dibasuh. Kalau sudah tidak ada dibasuh, kalau masih ada ya hilangkan. Jadi jangan seperti ada telek itu gimana? Teleknya dibuang, entah itu semua telek, bukan teleknya itu najis. Semua kotoran yang ini ya, kotorannya ulat najis. Tanya cicak najis termasuk najis apa? Najis mutawassithah. Jadi nanti teleknya itu kalau kering lain, kalau kering cukup diambil sudah, karena kering dengan kering tidak bisa menyebabkan najis. Telek cicak itu masih basah. Kemudian mengenai pada sajadah atau terserah apa saja itu bagaimana? Maka hukumnya najis. Cara mensucikan
hilangkan. Teleknya hilangkan, rasa bau, warna hilangkan. Baru nanti disiram 1 kali sampai mengalir. Walau wa yufa 'anil launi wahda wa 'anil rihi wahda idza asura zawaluhu. Jadi apabila niki warnanya masih ada, dibersihkan memang nggak bisa, masih ada. Biasanya niki apa? Darah ketika di celana darah. Karena itu warnanya masih ada. Yang penting tinggal warna. Kalau warna dengan bau masih ada, itu namanya ainun najasah, masih ada. Keadaannya najis masih ada. Warna bau tidak ada, tapi rasanya ada. Berarti itu termasuk keadaannya najis masih ada. Jadi gimana? Tidak dimakful. Tapi kalau tinggal warnanya saja dan kesulitan untuk dibersihkan, atau masih ada bau, ainun najasah tidak ada, warnanya tidak ada, tinggal baunya saja. Kenapa? Sulit. Idza asura zawala, ketika sulit untuk dihilangkan, maka hukumnya dimakfu. Jadi kalau memang masih ada warna saja, cukup dibasuh dengan air sampai mengalir sebanyak 1 kali. Walau tawaqqafa zawalun najas ala sabunin aw ghairihi wajaba isti'maluhu. Bila mana keadaan najis tadi bisa hilang dengan pakai sabun. Berarti gimana? Memakai sabun itu hukumnya wajib, wajaba isti'maluhu. Kalau sekarang tanpa sabun bisa bersih, tapi kita itu pakai sabun boleh? Boleh. Tapi kalau hilangnya najis itu dengan cara pakai sabun, maka menggunakan sabun atau lainnya itu hukumnya wajib. Wa yu'fa 'anin najasati allati la yaraha al-basaru al-mu'tadilu wa 'anil qalili minad dam wal qayhi in kana min ghairi kalbin wa khinzirin. Najis yang tidak kelihatan mata. Jadi termasuk najis yang dimakfu adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata yang sedang. Ada najis yang tidak kelihatan oleh mata, gimana? Hukumnya dimakfu. Ada darah, nanah tapi sedikit, juga dimakfu. Wa anil qalili minad dam wal qayhi. Demikian pula darah atau nanah yang sedikit. Yang penting bukan darahnya anjing celeng, bukan nanahnya anjing dan celeng sedikit. Itu dimakfu. Nah, ada ukurannya najis. Ukuran najis dalam kita apa ya? Sekarang ukurannya najis banyak sedikitnya gimana? Pendapatnya itu banyak. Ada yang mengatakan najis darah itu dibilang sedikit ketika tidak bisa dibedakan, oh ini darah, ini bukan. Lebih dari itu, berarti kalau bisa dibedakan gimana? Itu termasuk banyak. Ada lagi yang mengatakan ukuran darah sedikit kalau besarnya seperti kuku. Besarnya seperti kuku itu dibilang darah sedikit, hukumnya dimakfu. Jadi kalau ada darah besar sekuku segini, itu dimakfu. Lebih dari kuku termasuk banyak, berarti tidak dimakfu.
Ada lagi yang menggunakan uang. Uang 50 rupiah, uang dulu. Ukuran ada darah, besarnya, lebarnya seperti uang 50-an. Bagaimana? Itu masuk darah sedikit, nanas sedikit, maka hukumnya dimakfu. Lebih dari ukuran uang tersebut dianggap banyak. Ada lagi yang mengatakan, ya ini jangan dipakai kalau yang ini ukurannya pakai telapak tangan. Banyaknya darah seperti lebarnya telapak tangan, itu masuk sedikit, lebih banyak. Tapi ya kita itu ngambil yang di sini saja. Ya terserah kita. Oh ini ada darah. Darahnya ini banyak, seperti banyak tembak. Itu gimana? Ya terserah kita. Tadi sudah kita katakan masalah ukuran banyak sedikitnya najis dianggap sedikit, sudah tadi saya bilang dalam jelaskan. Ini ada kitab keterangan apa misalnya? Kitab masalah najis, perkara yang dimakfu. Saya lupa nama kitabnya. Ini najis yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi oh ini ada najis jatuh kepada air yang sedikit tapi tidak kelihatan oleh mata. Bagaimana? Ya hukumnya dimakfu. Hukumnya dimakfu. Kalau najis ini darahnya anjing sekalipun sedikit tidak dimakfu, termasuk najis mughalladh. Termasuk najis mughalladh. Wa anil kasiri aydan in kan minasyasi nafsihi wa kharaja bi ghairi fi'lihi. Dan termasuk najis yang dimakfu najisnya banyak. Kalau memang najis tadi keluar dari orang itu sendiri, ada barang banyak, itu dimakfu. Kalau najis itu dan wa kharaja lan kejaba bi ghairi fi'lihi kelawan tanpa niki. Najis banyak hukumnya dimakfu kalau keluarnya dengan diri sendiri. Seperti gini, kita sholat, fa in kana kasih urfan ufiyam anhu najis yang banyak nih, najis nih. Najis yang banyak itu dimakfu dengan syarat. Ada 4. 1, tidak dilakukan. Berarti ada darah itu keluar dengan sendirinya. Seperti gimana? Kita itu waktu sholat ada wudhu. Ternyata tengah-tengah sholat wudhunya itu pecah. Ingat, pecah dengan sendirinya, maka hukumnya darah tersebut dimakfu. Tapi nanti setelah kita sholat, ya supaya disucikan. Kemudian
darah najisnya tidak kecampuran najis yang lain. Najisnya tidak melebihi tempat keluarnya. Kemudian tidak pindah dari tempatnya, tidak melewati, berarti masih tetap. Wa huma yaghlibu ilayhi sayran minal badan wa ma yuqabilu minas sawbi. Jadi najis yang banyak di makfu syaratnya ada 4. 1, najisnya tadi tanpa dilakukan, berarti keluar darah dengan sendirinya. Kita sholat ternyata tahu-tahu keluar darah, gimana? Itu di makfu karena keluar dengan sendirinya. Dan syarat yang kedua, tidak kecampuran najis lain. Kalau sudah kecampuran najis lain maka tidak di makfu. Dan tidak melewati keluarnya darah, keluarnya najis tadi, tidak melewati tempatnya. Oh ternyata seperti darah masih tetap ada di sini, itu gimana? Berarti itu di makfu. Wa kharaja bi ghairi fi'lihi, kalau memang keluarnya itu dengan sengaja maka tidak dimakfu. Kita punya udun, kemudian dengan kita itu ditusuk biar keluar, gimana? Maka hukumnya tidak dimakfu. Kenapa? Karena keluarnya itu dengan sengaja, dengan kita sendiri. Wala yatanajjasu at-tahiru an-nashifu idza asaba najasa nashifah. Jadi bila mana ada tempat yang suci terkena najis yang tempat suci kering, kejatuhan najis yang kering, bagaimana? Maka tempat tersebut tidak termasuk najis, tidak termasuk mutanajis. Seperti bangku di sini kejatuhan teleknya itu telek cicak pun, teleknya cicak dan kering. Ini kering, bagaimana? Maka ini termasuk suci, cukup diambil, dibuang barangnya. Lah kalau teleknya jatuh ke meja, teleknya masih basah, maka di sini najis, terkena najis, utama najis nih. Ya gimana caranya? Ya bersihkan. Najis apa? Najis mutawassithah. Wala yaqhuru syai'un min najisil aini illa juludal maitah idzan dubirat. Dan sesuatu yang najis itu tidak bisa suci min najisin ain. Di sesuatu yang berupa najis ain tidak bisa suci kecuali kulitnya bangkai. Seperti ini gini, ada bangkai. Bagaimana bangkainya itu bisa suci? Tidak bisa suci. Ada yang mati, najis karena itu bangkai. Kecuali kulit, karena bangkainya ayam itu najis, kecuali kulitnya bangkai yang sudah disamak. Tapi selain kulitnya, anjing dan celeng, ada sapi mati, kemudian diambil kulitnya, boleh, nggak apa-apa. Lah nanti ingin suci disamak, sucinya kulitnya bangkai sapi tadi termasuk suci,
Bisa artinya suci bukan berarti bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Sucinya itu bisa dibuat sholat. Bisa dibuat dengan air, bukan dimakan. Kalau dimakan tidak boleh. Ada kulitnya bangkai, kulitnya sapi mati bangkai disamak, kemudian dibuat rujaan, ya nggak bisa. Bisa digunakan. Dan ini sucinya di sini, suci bisa dibuat sajadah, bisa. Dan sucinya ini bukan berarti bisa dimakannya. Wal khamra idzan qalabat khallan bi nafsiha, termasuk najis yang jadi suci ketika ini ada arak berubah dengan sendirinya, berubah jadi cuka. Tapi nggak berubah dengan sendirinya. Lah ini ada arak, kok tahu-tahu nggak jadi arak, sudah jadi cuka, gimana? Hukumnya ya suci. Wala yadru fawranuha, atau di sini ada arak, kemudian araknya itu ke atas, ngumpul ke atas, kemudian setelah itu menjadi cuka, gimana? Suci, suci. Wala nakluha lan orang bayani minasyamsi ila dhilli wal aksu. Tadi wala yadru fawranuha ay binafsihi, mendidih dengan sendirinya. Jadi mumbul ke atas, arak ke atas dengan sendirinya, gimana? Itu tidak menjadikan najis. Berarti kemudian dengan cara seperti itu kok jadi juga gimana hukumnya? Ya suci. Wala yadurru atau gini, ada arak dipindah pada matahari, sinarnya matahari, atau dari tempat yang dingin niki yang tertutup seperti ada di dalam rumah, kemudian dikeluarkan, atau yang ada di panas dimasukkan, sehingga cuka tadi arak itu menjadi cuka, gimana hukumnya? Suci. Karena arak tadi tidak bisa berhasil, artinya arak tidak akan bisa menjadi cuka lantaran dijemur atau dari tempat panas dipindah pada tempat yang dingin. Itu tidak malam yahsul fiha irtifa'un wa hubutin. Jadi tidak bisa menjadi dengan sendiri, berhasil dengan sendirinya. Fa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha walau tahiran wa bagiya fiha takhallalat lam yakhur. Apabila fa in turiha fiha syai'un, apabila ada arak dimasukkan sesuatu, sebelum menjadi juga dikasih batu, dimasukkan dengan batu. Nah, kemudian batunya nggak langsung diambil, ditetapkan, sehingga arak tadi menjadi cuka. Bagaimana hukumnya? Arak yang jadi cuka tadi hukumnya tidak suci. Kenapa? Karena menjadi arak itu arak menjadi cuka lantaran diberi sesuatu. Wabah, saya ulangi. Fa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha walau tahiran wa baqiya fiha. Jadi ada arak diberi sesuatu sekalipun barangnya itu suci, sebelum jadi arak, sebelum jadi cuka diberi sesuatu sekalipun suci, dibiarkan hatta takhallalat,
dibiarkan tadi sampai arak jadi cuka. Bagaimana? Cuka tadi hukumnya tetap najis, tidak bisa suci. Jadi sucinya tadi lam tathur litanajjusil matqi bil mulaqati. Kenapa? Karena najisnya tadi dimasukkan, berkemasukan tadi. Babul haidi wan nifas, dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.